bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara sekalian, peristiwa dua murid yang
dalam perjalanan ke Emmaus menjadi pembelajaran bagi kita sekalian dan pengalaman yang serupa walaupun tidak sama kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kedua murid itu merasa kecewa. Tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Yesus yang diharapkan menjadi pembela mereka, menjadi pemimpin mereka yang adil, akhirnya dibunuh oleh musuh juga. Maka tidak ada lagi siapa yang mau diandalkan. Para murid yang dulu berteriak-teriak, rela mengorbankan nyawa demi Yesus, mereka juga takut sembunyi. Dan cuman perempuan-perempuan saja yang bercerita bahwa Yesus tidak ada di makam, bahwa ada malaikat berbicara, katanya Yesus sudah bangkit. Dua orang itu mungkin juga komentar, itu ngomongan perempuan, tidak usah dipercaya. Mungkin ya tidak ditulis dalam kitab suci. Maka saudara sekalian, habislah pengharapan mereka, maka mereka pulang kampung. Dan perjalanannya 7 mil, saya membayangkan 7 mil itu kalau dari sini tekan Piungan apa Pathuk ya? Kira-kira. Ya dianggap ya tekan Pathuk ngono lah. Dan dalam perjalanan mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tetapi dikatakan macam ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga kedua murid itu tidak mengenali bahwa itu Yesus. Sampai di sini dulu, saudara sekalian, apa yang dialami dua murid sama seringkali kita alami. Kita itu sudah berdoa toh, seperti para murid bercerita kepada Yesus segala sesuatu yang mereka rasakan, Yesus hadir. Sampai Yesus mengatakan, kamu orang bodoh sekali, lambat pikiranmu. Mereka tetap saja tidak paham. Kita seringkali sama toh. Doa itu, permohonan itu selalu mengalir. Anak sekolah saja memohon, Tuhan semoga ujian akhir ini saya lulus. Mintanya kan begitu, lulus. Setelah lulus dia pikir, duh, kok enggak minta nilai terbaik ya? Menyusul lagi, Tuhan semoga nilai saya berubah menjadi nilai yang terbaik. Nah, mungkin Tuhan pikir-pikir, kowe iki tak mesake ra matur nuwun to ya. Njaluk lulus diluluske kok sing ngarani sing luwih meneh. Nek ngarani yang terbaik, kowe kudune ra lulus. Bapak Ibu mungkin ada yang punya permohonan. Ya Tuhan, terutama lansia seperti saya. Ya Tuhan, semoga sakit kepala saya segera selesai Tuhan. Kenapa sakit kepala tidak lewat leher? Ketok Dan semoga Tuhan kaki saya yang asam urat ini segera sembuh. Lah aku saking percayane dikandani lah kabeh wonge ngalah lagi dokter. Romo, nek sing jenenge asam urat iku gampang lek ngudukke pripun? Jenengan dahar kacang mengke lak mudhun. Lah tak pangan tenan. Tebake kuwi maksude ngudukke asam urat kuwi mudhun yang sikil. Oh, lah ngono. Keterangane. Lah itu sing lansia kaya aku. Doane iki pokoke semua penyakit dan cita-cita ke depan, supaya nanti kalau saya mati Tuhan tidak sakit asam urat dan tidak sakit kepala lagi di surga. Tuhan mangsuli yo enten ono
engko nek tekan swarga asam uratmu mari, sakit kepalamu mari. Ngendi to ana wong kuburan isik sambat asam urat ada kuwi sing kaya aku. Yang mudah-mudah berdoa, ya Tuhan, semoga saya dapat jodoh itu yang seiman, ganteng, kaya, dan tidak pernah menjadi tua. Ya, boleh. Ini ngarani kok ya aneh-aneh, sing gampang wae lah. Bapak Ibu ya gitu. Ya Tuhan, semoga rezeki kami semakin meningkat, karena kebutuhan juga meningkat, supaya taraf hidup kami juga meningkat. Doamu aja angel-angel. Tuhan mungkin arep nyatet ki, Tuhan mungkin dadak mikir sik, tak catet ora ya iki permintaane kok angel men to. Dan persis pengalaman dua orang Emmaus, aja suwe-suwe. Aku gak arep anu mulih. Koncone bubar kabeh kok. Aku ora mulih kapan. Koncone lebaran aku ya melu to. Ngono lho. Sapa ngerti tekan omah iki oleh pitrah. Apa iki mau? Ya, dua murid ini sudah bercerita macam-macam kepada Yesus tentang apa yang dia rasakan, dia alami. Itulah bayangan kita sebagai doa. Dan Tuhan Yesus memberi pencerahan pada mereka, menerangkan segala sesuatu yang ditulis oleh kitab para nabi. Mereka juga tidak sadar. Saudara-saudara, doa-doa kita ini mungkin juga sudah dikabulkan semua. Hanya kita ini isih ngenyang, isih ngarani, njaluk sing luwih tinimbang sing wis ditampa. Ana sing wis dhuwur, Tuhan kenapa saya terlalu tinggi? Takut, kenapa? Lho engko ana bledek kan sing disaut sing dhuwur dhewe. Sing cendek yo sambat, Tuhan kenapa saya pendek? Lho kenapa toh? Kan nek ana bledek kowe ora kena. Yo nek ana bledek, lha ana welut. Saut entek. Gila. Kita itu permohonannya aneh-aneh saja. Tidak pas. Sampai Tuhan itu mungkin juga berpikir, janjane menungso kita gawe kita perintah apa malah merintah aku toh? Wah, be wong kok merintah Gusti. Tuhan begini, begitu, begini, begitu. Ora bersyukur meneh. Pusing Tuhan ya kira. Aku mbayangke Tuhan saking pusingnya itu Tuhan juga botak lah kira. Apa meneh umate kalasan. Saudara sekalian, ada satu hal yang membuat kedua murid itu sadar betul bahwa inilah Tuhan. Yaitu ketika mereka makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada mereka. Mata mereka terbuka. Ini tadi Tuhan, tetapi Tuhan sudah hilang dari pandangan mereka. Saudara sekalian, Petrus menegaskan bagi kita, kematian tidak akan menguasai kita orang-orang yang telah ditebus. Oleh karena itu keyakinan kita penuh bahwa apapun yang kita alami, kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karena itu, pada kesempatan minggu ini, kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita kepada kedua murid dalam perjalanan Emmaus. Artinya juga ditunjukkan kepada kita yang seringkali mengalami kesulitan, persoalan, kegelapan, bahkan keputusasaan. Tuhan Yesus menawarkan jalan yang terang bagi kita. Tidak perlu segan-segan, saudara-saudara, nyatakanlah permohonan kalian.
supaya dengan permohonan-permohonan kita dan belas kasih Tuhan dinyatakan bagi kita, kita pun sebagai umat yang senantiasa diliputi rasa syukur oleh karena menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal